Halo pemirsa semua, jumpa lagi di acara Ngobrol Bareng bersama saya Novia dan rekan saya. Saya Wanda. Dan untuk topik kita hari ini, kita akan membahas menghadapi ketidakpastian global di dalam bisnis catering. Yes. Dan hari ini kita kedatangan narasumber Bapak Waluyo Setiawan. Halo, apa kabar? Selaku eksekutif chef Tabletop Catering. Oke. Apa kabar, Chef? Baik, apa kabar? Baik Baik, juga, Chef. Chef. Oke, kita langsung saja masuk ke topik kita hari ini ya. Nah, sekarang kan kita masih di era pandemi ya, Chef ya. Betul. Dan kira-kira semua lini bisnis itu pasti berdampak. Nah, kira-kira dari segi catering sendiri, dampak apa nih, Chef, yang dirasakan? Yang dirasakan. Bicara dampak pandemik ini tentunya sangat besar ya untuk catering ya, karena semua event baik yang corporate atau social event itu kan semua terhenti karena regulasi pemerintahan juga yang tidak mengizinkan kan untuk pencegahan COVID-19 seperti itu. Jadi dampaknya pertama dari segi revenue atau income sih udah pasti berdampak banget. Seperti itu sih, kalau untuk dampaknya sangat besar. Termasuk permintaan itu juga berkurang. Karena kantor-kantor juga banyak yang WFH semacam ya, itu. Oke. Sama ini, Chef, pasti kan Chef sudah ada strategi-strategi yang Chef lakukan ya. Pengen tahu nih strategi apa, Chef, yang Chef udah lakukan saat pandemik ini. Jadi kalau untuk di catering, jadi strategi-strategi itu tetap ada ya dilakukan untuk supaya kami ini bisa terus bertahan, Betul. supaya dapetin orderan juga. Jadi untuk strategi yang sudah kami lakukan sebagai pelaku catering itu juga ada beberapa, yaitu kami mengikuti perkembangan atau perubahan perilaku di market, seperti itu sih. Itu yang kami terus lakukan. Harus terus. Oke, Betul. jadi mengikuti tren-tren yang memang terjadi saat pandemi ini ya. Betul. Berarti kayak Kreatif. demand-nya dari customer apa, Ya, gitu ya. benar, Itu yang betul. diikuti ya. Oke. Iya, harus diikuti seperti Oke. itu. Nah, kita kan lagi membahas mengenai tren ya. Nah, kira-kira itu trennya tuh seperti apa di era new normal ini, khususnya untuk acara-acara corporate ataupun acara-acara wedding? Kalau tren yang sekarang terjadi, contohnya saya ambil contoh di wedding ya. Boleh. Wedding itu ada tren baru. Untuk saat ini sih weddingnya menggunakan hampers ataupun set menu dengan kapasitas kecil. Range specs-nya sih 50 sampai 100. Kalau untuk yang misalnya bikin 300 packs gitu juga harus dibikin sesi seperti itu sih. Jadi trennya untuk wedding itu Untuk wedding, lebih ke intimate ya, Chef ya? Intimate, Jumlahnya lebih kecil ya, Chef ya? intimate. Karena ya mengikuti dengan regulasi yang berlaku. Seperti itu. Kalau nggak salah dengar sih 50% dari kapasitas ya, Chef ya? Betul, kapasitas venue. Jadi untuk packsnya ya kami ngikutin ketentuan dari venue tersebut. Seperti itu. Wah, itu sangat Tapi dampak untuk banget. yang kalau sekarang ini kan memang lebih cenderungnya ke intimate ya, Chef ya. Betul. Tapi tetap ada permintaan juga untuk yang skalanya tuh lebih besar gitu, di atas 100, di atas 200 bahkan. Nah, itu kira-kira dari catering itu gimana tuh, Chef? Jadi kalau untuk packs yang di atas 300 ya kalau dari catering kami menyarankan untuk dibikin sesi. Oh, oke. Misalnya dibikin Bagi sesinya ya. 3 sesi, jadi per satu sesi 100. Itu kan untuk menjaga confidence tamu-tamu yang datang ya. Jadi tren-tren itu sih ya yang sekarang terjadi seperti itu. Oke, kalau tadi kan kita lebih ngebahas mengenai wedding ya. Betul. Nah, kalau misalnya dari segi corporate sendiri nih, Chef, itu kira-kira trennya seperti apa tuh? Kalau untuk corporate ini ada tren terbaru sih, karena Apa itu? ada beberapa corporate yang memang sudah WFO, Oke. terus ada juga yang masih WFH kan. Iya, betul. Jadi yang WFH itu pernah tren yang sekarang terjadi nih, mereka order makanan dengan paket hampers gitu atau family paket gitu ya. Terus dikirim ke rumah masing-masing karyawan. Jadi seminarnya itu tetap
online, mungkin via Zoom atau dan semacamnya. Iya. Oke. Tapi untuk makanan di-provide dari kantor tersebut. Oh, Jadi oke. dari catering kirim ke beberapa alamat. Contohnya yang terakhir kemarin saya handle tuh ke 80 alamat terpisah ke karyawan masing-masing tuh. Seperti itu. Jadi Ini itu tren baru ya? tren baru. Jadi itu Seperti semuanya itu. mereka online dan bareng-bareng makan bersama-sama ya, Chef ya? Betul. Jadi Oh, oke. mereka jam Seru-seru makannya ya. tetap bareng tapi barengnya lewat Zoom. Oke, itu seperti itu. 80 alamat berbeda dan di Dikirim. jam yang sama. Di jam yang sama. Oke. Jadi itulah beberapa tren terbaru, Oh. tapi juga ada challenge baru juga sebenarnya dari segi pengiriman. Iya benar, Iya, pasti. pasti. Terus food safety-nya seperti Iya. apa kan Iya, betul. dari Timingnya pelaku juga ya, catering tuh kita harus atau kami tuh harus apa namanya harus pikirkan Iya, betul. seperti sih. itu. Nah, tadi Hebat. sempat tersinggung juga Iya. ya mengenai food safety nih. Dimana kan orang di masa pandemik ini istilahnya masih paranoid lah Betul. dengan faktor-faktor kesehatan. Benar, takut. Betul ya, kita takut Parno, makan di iya. restoran ya. Nah, kalau dari segi catering sendiri itu kira-kira dari segi faktor food safety itu apa yang dilakukan, Chef? Kalau untuk food safety atau bicara tentang food safety ini jadi konsen banget ya, Iya, baik customer betul. maupun dari kami pelaku catering. Jadi untuk kita menjaga food safety itu kita perhatikan salah satu contohnya temperatur storage kita. Contohnya kayak refrigerator atau pendingin. Oh, oke. Itu kan Sampai kita juga segitunya, Chef, ya, dipikirkan ya, Chef? kita kontrol atau kami melakukan kontrol suhunya supaya Aku. pas buat nyimpen itu barang atau bahan baku makanan tetap fresh seperti itu. Terus untuk makanan yang sudah dimasak itu penempatannya juga ada alatnya. Jadi supaya makanan itu tetap fresh, Fresh. yang hangat ya tetap hangat, yang seharusnya dingin tetap dingin, seperti itu kan itu untuk jaga shelf life dari Yes. makanan Iya, tersebut, betul sih, ya. seperti itu. Supaya istilahnya makanan juga nggak cepat basi ya, Chef. Betul. Terus kalau untuk paket hampers atau paket lunchbox gitu Ya. kita juga tempelkan atau kami juga tempelkan apa namanya base consume-nya Oh, jadi supaya orang tahu seperti ya, itu Chef, ya? supaya orang tahu. Iya, iya, oke. Misalnya benar, time benar. serving jam 12 harusnya dimakan jam 12 ya. Baiknya dikonsum jam berapa. Bener sih, itu memang Iya, memang iya, sih. iya. Jadi- Kadang nggak terpikirkan, tapi Iya, hal-hal Hal kecil kecil seperti itu benar, ya benar. yang memang harus dipikirkan ya Iya, ternyata betul. ya. Supaya untuk keamanan istilahnya klien yang makan makanan Iya. itu. Menjaga Oke. confidence si Benar. customer-nya. benar Seperti juga. orang itu udah sih. nggak, aduh, udah nggak secure lagi sih lebih. Iya, ibaratnya sekarang kan orang pada insecure Iya, ya, mau betul, makan aja betul. pusing ibaratnya. Karena hal-hal seperti itu kan sekarang jadi konsen semua orang. Betul, benar-benar Gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih, Chef. Kira-kira bagaimana tabletop catering itu mengikuti tren di era new normal ini, Chef? Untuk mengikuti trennya ya, kami sebagai pelaku catering ya terus berinovasi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Oh, Seperti itu. Oke. Contohnya misalnya tren wedding kan yang tadi dibilang hampers. Ya kita berinovasi di hampers. Oh, Terus untuk tren di corporate ya kan. Terus kita juga berinovasi terus, kita cari tahu terus, kita gali informasinya ini tren-tren apa atau perubahan-perubahan apa nih yang terjadi di corporate ya kita berinovasi di situ supaya kami sebagai pelaku catering bisa mengikuti terus perkembangan kan Ya, atau perubahan tren oke. seperti itu. Kalau untuk makanan healthy food di tabletop catering juga ada kita buat paket healthy food namanya itu lean and low. Jadi yang oke. kita Apa itu, Chef? yang difokuskan adalah makanan sehat tapi low karbo, low sugar. Terus metode cookingnya juga yang kami pakai itu mengurangi atau tidak memakai metode yang goreng-gorengan. Yang deep fry gitu ya. Betul, di bagus nih. blanch, di Oke. poach, terus di roast semacam itu sih. Jadi low karbo,
low sugar, Oh, low oil, seperti Oh, oke. itu. Bagus tuh, Gitu. jadi orang yang work from home Iya, bisa tetap benar. sehat, Betul. Iya, benar-benar. bisa konsumsi makanan Jadi yang kami diet. tawarkan ya macam-macam banyak. Oh, tapi Lean and Low itu bisa untuk ini ya, semua kalangan, maksudnya nggak perlu yang perorangan, tapi bisa juga untuk corporate yang mau pesen juga bisa. Bisa. Jadi nggak hanya untuk personal aja. Jadi untuk corporate atau semacamnya, atau misalnya mau wedding pakai menu itu pun juga Wah. nggak Oke. jadi masalah Tapi kan. ada terima kayak permintaan kan, biasa mungkin orang tuh punya diet programnya sendiri-sendiri nih, Betul, chef. Bisa custom lah betul. istilahnya ya. Nah, itu kira-kira bisa nggak tuh chef custom gitu, chef? Kalau untuk itu juga bisa aja sebenarnya, tapi mungkin prosesnya agak panjang ya, karena Oke. harus konsultasi Benar, karena kalau itu kebutuhan nggak sembarangan ya, Chef, ya. kalorinya. Oh, Jadi iya, nggak benar juga sih nggak ya. sembarangan sih, Benar. semacam itu. Jadi ada nutrisionisnya tersendiri kan, Oh, oke. harus menghitung nih secara proporsinya berapa sih kebutuhan kalorinya per hari, Jadi lebih detail itu ya. lemaknya berapa. Jadi kalau emang untuk orang-orang yang benar-benar lagi program diet, Diet. itu sih lebih panjang lagi prosesnya. Oke. Seperti itu. Nah, sama kita pengen tahu nih Chef, untuk timnya Chef sendiri nih, apakah ada kayak program yang harus tes antigen dulu atau apa sebelum itu ada ya Chef? Kalau di Kayak pemeriksaan gitu. itu pasti ada ya. Pasti ya. Yang pertama di tim saya itu pastinya udah vaksin semua. Oh, oke. Terus secara berkala atau reguler di tim juga dilakukan tes antigen. Oh, oke. Itu Seperti setiap itu. ada event atau gimana? Emang dari perusahaan itu berkala Oh, itu dilakukan. oke. Seperti itu. Jadi nggak cuman bagus tuh, by bagus. event aja. Benar. Seperti Oke. itu sih. Nah, kita tadi bahas mengenai antigen, sekalian aja kita bahas mengenai protokol nih, Chef. Iya. Gimana Boleh. nih kira-kira protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh catering sendiri? Pada saat event juga Iya, ya. pada saat event kan itu biasa orang concern sekali ya mengenai Betul. protokol. Jadi untuk protokol kesehatan itu kan juga ada tren terbaru juga ya. Misalnya saya ambil contoh event buffet gitu ya. Jadi itu tren terbarunya atau standar protokol kesehatannya itu semua buffet ada yang incas atau yang ngambilin. Kalau sebelum pandemik itu kan orang ngambil sendiri gitu Oh, ya. iya benar-benar ya. betul. Terus dengan antrian yang mungkin rapat. Kalau sekarang nih trennya antriannya berjarak. Terus di stasiun buffetnya sendiri juga ada yang incas yang Oh, akan oke. ngambil-ngambilin yang akan seperti itu. ngambilin ya. Terus di meja buffetnya pun juga ada semacam partisi gitu supaya Pembatas ya. tamu Iya, iya. tuh nggak terlalu dekat dengan makanan. Oh. Jadi untuk menghindari semacam droplet dan semacamnya lah. Seperti itu. Terus Sebenarnya itu udah yang oke ya. yang kami siapkan juga kalau di meja buffet itu selain hand sanitizer juga ada plastic flip untuk naruh masker. Biasanya orang makan kan maskernya Taruh gantung Taruh atau aja, ditaruh iya. di meja seperti itu ya. Jadi kita siapkan plastic flip untuk naruh masker Itu dari supaya chef siapin itu. iya. Oh, Jadi lengkap oke. ya. itu salah satu protokol juga kan. Jadi untuk jaga si masker ini tetap bersih. Bersih. Oh. Dan seperti itu itu. sudah jadi standarnya lah Jadi ya. standar. Terus ada hand glove juga. Oh. Kan ada beberapa orang yang mungkin alergi sanitizer ya. Iya. Betul. Jadi itu bisa pakai hand glove juga sebelum mereka makan. Seperti itu. Itu beberapa standar untuk event buffet. Benar-benar dipikirkan sampai segitunya ya. Iya Iya. sampai sedetail itu. Memang hal-hal kayak gini tuh harus Harus- sampai sedetail itu Iya, ya. benar. Dari hal-hal kecil itu juga kadang berpengaruh kan. Betul, Seperti betul, itu betul. sih. Harus berimajinasi ya chef Iya, ya. ini hal-hal yang sangat diperhatikan oleh klien ya. Betul. Jadi ya kami sebagai pelaku catering ya harus benar-benar berinovasi terus nih, menyesuaikan dengan Keadaan. perubahan perilaku apa sih yang terjadi di market atau di customer. Oh, Kami juga harus bisa ngikutin nih dari waktu ke waktu. Seperti itu sih. betul sih. Oke, nah pertanyaan terakhir nih chef. Ya. Kira-kira ada harapan apa nih ke depannya untuk bisnis Bisnis catering. catering? Untuk harapannya, ya besar harapannya
mudah-mudahan ya, atau semoga kita sama-sama berdoa situasi sekarang ini cepat berubah ya, Iya, supaya bisnisnya juga cepat kembali pulih. Ya mungkin nggak pulih seperti awal sebelum pandemik, tapi minimal ada apa perubahan yang yang lebih baik lah ya. betul, yang lebih baik dari kondisi sekarang. Ya harapannya seperti itu Harapannya sih. semua orang ya. Terus Kita doakan. dari regulasinya pun juga nggak akan berubah-berubah lagi atau apa. Kalau kita lihat sekarang kan regulasi berubah lagi, Iya, berubah benar. lagi. Ada Iya. PPKM ini, PPKM itu Betul. gitu kan. Betul. Dan perubahannya cepat banget ya sih. Iya ya. betul. Jadi orang corporate ataupun event-event personal pun mau bikin event tuh juga berpikirnya tentang ke situ sih. Benar. Harapannya sih lebih Kita berharap seperti sih tahun Udah. depan lah ya Chef ya, udah mulai Iya, tahun depan mulai mulai berjalan. lebih baik lah istilahnya ya. Betul. Kalau back to normal sih nggak mungkin karena ini kan kita bicara Tapi berdoa nggak apa-apa, kenormalan Chef. baru ya. Kalau untuk berdoa nggak apa-apa, Seperti- Chef. Back to normal. Iya. Jadi kita harus mengikuti kenormalan baru atau era new normal yang sekarang berlaku. Oke. Nah, terakhir nih, benar-benar terakhir ya. Nah, ini kira-kira dari Tabletop Catering ini ada nggak sih produk yang mungkin baru mau launching baru-baru ini gitu, Chef? Mungkin Iya. bisa sedikit dibocorkan. Pengen tahu nih. Iya, pengen tahu nih pemirsa semua. Iya. Mungkin inovasi kali ya, bukan produk inovasi. ya. Inovasi yang sekarang lagi kami persiapkan itu adalah kita melakukan apa ya, perubahan dengan mengadop jadi atau menggabungkan catering dengan planner sih. Oh. Seperti itu. Misalnya saya ambil contoh di wedding. Jadi itu yang pertama catering, jualan tetap catering, terus di situ nanti ada sistem registrasi. Terus contohnya kayak mau ngasih angpo itu juga ada pie code-nya nanti. Itu yang saya lagi persiapkan sekarang. Jadi terus nanti itu juga terintegrasi dengan Peduli Lindungi juga sistem registrasinya, oke, seperti oke, itu oke. sih. Jadi lebih gampang ya istilahnya, tinggal Betul. satu Iya. sistem aja. Kedengarannya gitu. oke Betul, nih. Iya, karena iya. orang kan sekarang agak mau bikin event nih ribet ngurus registrasinya, Iya, terus Iya, benar. sekarang harus ada Peduli Lindunginya seperti Iya. itu sih, Iya. sistem tracingnya. Sedikit-sedikit seperti scan itu. ya, Chef. Iya, betul. Jadi yang sekarang saya lagi persiapkan adalah paket catering plus dengan planner. Planner nanti ada sistem registrasi dan sistem tracing yang saya lagi gabungkan jadi satu kesatuan untuk kedepannya seperti Wah, itu. hebat. Rencana 2022 lah 22 ya. ya. Chef Tahun depan. Semoga Amin. kalau bisa Iya. dirilis di Desember sih Oh, lebih cepat lebih baik lebih ya, cepat Chef lebih ya. baik. Oke. Seperti itu. Oke deh, Chef. Ada lagi? Udah sih Udah. kalau dari aku. Aku juga udah. banyak ya, panjang ya, Bu. Oke, sebelumnya terima kasih banget nih, Chef. Sama-sama. Terima kasih, Chef. Udah Udah mau mau. diwawancara Iya. ini ya sama kita ya. Terima kasih. Semoga kita doa sama-sama aja, semoga pandemik ini segera cepat selesai. Kita semua amin. bisa Bisnisnya melejit Melejit ya. Amin, Di tahun amin, 2022 ini ya. Amin. Oke, kalau gitu. Dengan begitu berakhir sudah acara bincang-bincang bersama kami, dan kita akan jumpa lagi di next episode ngobrol bareng bersama dengan Alformais. tetap jaga protokol, stay safe and stay healthy.